Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Toy News. Desakan agar Anies Baswedan bergabung dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto makin menguat. Setelah Tom Lembong, salah satu loyalisnya resmi dibebaskan dari hukuman atas keputusan abolisi presiden, sejumlah pengamat menyebut langkah ini sebagai sinyal kuat adanya rekonsiliasi nasional pasca pemilu 2024, sekaligus mengisyaratkan semakin tersingkirnya pengaruh mantan Presiden Joko Widodo dalam pemerintahan saat ini. Anies Baswedan sebelumnya membesuk Tom Lembong di Rutan Cipinang dan secara terbuka menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas keputusan tersebut. Saya sampaikan apresiasi. Ini langkah bijak dan berani dari Presiden untuk menghentikan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh reformasi, ujar Anies. Kemudian pengamat politik Syahganda Nenggolan, sudah waktunya Anies bergabung demi stabilitas nasional. Anies Baswedan sebaiknya menerima tawaran masuk kabinet jika diberikan. Ini bukan soal posisi, tapi demi menyatukan kekuatan politik pasca Pilpres, katanya. Kemudian wacana reshuffle kabinet juga diperkuat oleh laporan suara.com pada 2 Agustus 2025 yang menyebutkan bahwa Prabowo telah menjajaki komunikasi dengan PDIP dan kelompok Anies sebelum akhir Juli ini. Nah, kesepakatan ini diduga melibatkan pembebasan tokoh-tokoh tertentu sebagai bagian dari kompromi politik. Menjelang APBN perubahan, langkah ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai pendukung Anies yang khawatir nilai perjuangan perubahan justru terkooptasi oleh kekuasaan. Namun di sisi lain, masuknya Anies nih dalam pemerintahan dinilai sebagai pukulan telak terhadap mantan Presiden Jokowi yang sebelumnya ya dikaitkan dengan proses kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh di luar barisan koalisi. Sejumlah analis juga menilai keputusan abolisi terhadap Tom Lembong ini sebagai simbol akhir dari dominasi politik Jokowi di masa transisi ini. Jokowi makin ditinggal, Prabowo mulai merangkul lawan-lawan politiknya. Ini sinyal ya bahwa Jokowi sudah tidak lagi jadi pusat kekuasaan, ujar seorang pengamat yang tidak mau disebutkan namanya. Kemudian meskipun belum ada konfirmasi resmi ya dari pihak istana, sinyal keterbukaan dari kubu Prabowo semakin terlihat, sementara itu Anies Baswedan belum memberikan pernyataan sikap final. Namun, bila langkah ini benar-benar terjadi, maka pemerintahan Prabowo Gibran berpotensi menggabungkan hampir seluruh spektrum politik nasional sekaligus meninggalkan Jokowi sebagai tokoh yang kini tak lagi memiliki basis kekuasaan formal. Atmosfer politik nasional terus bergeser pasca pembebasan Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan era Jokowi yang selama ini dikaitkan dengan kubu Anies Baswedan. Isu teranyar yang kini beredar kencang ya, bahkan di internal istana menyebutkan bahwa Anies ini tengah dilamar untuk menduduki profesi strategis atau posisi strategis dalam kabinet Prabowo Gibran yang menurut informasi ya yang diterima suara.com pada 2 Agustus, Prabowo telah menugaskan beberapa orang terdekatnya termasuk ex juru bicara militer dan seorang elit PAN untuk membangun komunikasi informal dengan Anies Baswedan. Nah, pertemuan tersebut disebut-sebut berlangsung tertutup di kawasan Cipayung Bogor akhir pekan lalu. Sumber internal menyebutkan bahwa Prabowo mempertimbangkan memberi Anies posisi Menteri Pendidikan atau Menteri Koordinator Pembangunan SDM sebagai simbol rekonsiliasi dan pemulihan kepercayaan pasca Pilpres. Namun bukan hanya simbol, kehadiran Anies di kabinet dinilai juga sebagai penguatan legitimasi di tengah sorotan tajam terhadap peran Gibran dan menurutnya kepercayaan publik terhadap mantan Presiden Jokowi. Kritik mulai mengarah pada pengaruh Jokowi yang terus melemah, bahkan di dalam kubu koalisi sendiri ya, beberapa langkah Presiden Prabowo mulai dari pembebasan Tom Lembong, kemudian pembekuan proses hukum terhadap Hasto Kristianto, hingga penundaan pengesahan proyek strategis IKN tahap 2 dianggap sebagai pembersihan warisan Jokowi. Prabowo membebaskan orang yang dituduh di zaman Jokowi bukan tanpa alasan politik. Ini cara elegan memisahkan diri dari beban masa lalu, ujar analis politik dari Populi Center. Bahkan, desakan agar Anies Baswedan masuk kabinet bukan hanya bentuk penghormatan atau kekuatan politiknya pasca Pilpres, melainkan ini adalah bagian dari strategi besar Presiden Prabowo untuk menjauhkan bayang-bayang Jokowi dari jalur pemerintahan nasional. Langkah ini dipandang sebagai upaya Prabowo menyusun ulang peta politik
pasca transisi. Dengan mengangkat figur-figur oposisi sebagai jangkar moral dan simbol pembaruan, Anies yang selama masa kampanye dikepung berbagai isu mulai dari politisasi bantuan sosial hingga pelemahan logistik kampanye oleh aparat daerah, kini justru mendapatkan tawaran rekonsiliasi di level tertinggi. Ini menunjukkan bahwa narasi baru Anies bukan hanya lawan yang dihormati, tapi juga alat bersih-bersih dari sisa-sisa dominasi kekuasaan lama. Di sisi lain, kalangan relawan Jokowi dan loyalis PDIP garis keras menunjukkan sikap resisten. Mereka menilai bahwa keterlibatan Anies dalam pemerintahan Prabowo dapat mengaburkan batas ideologis antara penguasa dan oposisi serta melemahnya basis kekuatan Jokowi yang tersisa di birokrasi dan infrastruktur politik. Perkembangan ini datang bertubi-tubi setelah pembebasan Hasto Kristianto dari segala tuntutan hukum KPK dan langkah abolisi terhadap Tom Lembong. Kini muncul laporan bahwa beberapa proyek unggulan Jokowi seperti food estate dan digitalisasi bansos ditinjau ulang oleh kabinet baru. Termasuk juga isu stagnasi kelanjutan proyek IKN yang sebelumnya ini digenjot habis-habisan oleh Jokowi menjelang akhir masa jabatannya. Hal ini memperkuat dugaan bahwa Presiden Prabowo ini tengah mempersiapkan sebuah dekonstruksi kekuasaan yang lebih fundamental, menjauhkan pemerintah dari figur dominan yang telah berkuasa hampir 1 dekade. Hingga kini Anies Baswedan belum mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi desakan publik maupun tawaran kabinet. Namun sumber internal dari Partai Nasdem menyebutkan bahwa ada pembicaraan intens nih yang melibatkan tim kecil antara perwakilan istana, elit PDIP dan Jokowi, dan beberapa mantan relawan perubahan.